Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahro dari MPI 1C Fakultas Tarbiyah Zainul Hasan Genggong Karksaan. Saya akan melaksanakan tugas mata kuliah kewarganegaraan, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan konstitusi NKRI. Perubahan konstitusi atau biasa disebut dengan istilah amandemen bukanlah sesuatu yang dianggap tabu atau terlarang dalam kehidupan negara yang demokratis. Perubahan merupakan suatu hal kehidupan dan sejarah. Perkembangan kebutuhan dan pemikiran manusia yang selalu berubah menuntut penyesuaian suatu undang-undang yang merupakan produk pemikiran manusia dalam kurun tertentu. Bahkan, dalam kehidupan beragama, manusia telah banyak melakukan perubahan-perubahan penafsiran atas kitab suci agamanya yang sakral. Perubahan penafsiran atas kitab suci itu bukanlah tergolong atas nama hukum Tuhan. Sebaliknya, merupakan tindakan kreatif manusia dalam rangka mencari jawaban atau aktual agama terhadap tuntutan dan perkembangan zaman. Dalam sejarah konstitusi Indonesia, sejak kemerdekaan bangsa Indonesia, telah 3 kali anggota lakukan konstitusi yang berbeda. Ketiga naskah konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, dan Undang-Undang Dasar. Sementara tahun 1950, dari warisan sejarah pergantian konstitusi ini dapatlah disimpulkan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar bukanlah sesuatu yang baru bagi bangsa Indonesia. Jika pergantian suatu konstitusi dengan konstitusi yang lain pernah dilakukan para pendiri republik ini, maka tindakan yang mengganti pasal-pasal UUD 45 yang tidak sejalan dengan tuntutan demokrasi dimungkinkan dilakukan dewasa ini. Perubahan Undang-Undang 45 dijamin oleh pasal 37 Undang-Undang 45 yang berbicara tentang perubahan Undang-Undang Dasar dan syarat keabsahannya. Pasal itu menyatakan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar, sekurang-kurang 2/3 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang atau sedikit itu menyatakan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar, sekurang-kurang 2/3 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang atau sedikit 2/3 jumlah anggota yang hadir. Menarik untuk diamati, meskipun Indonesia pernah berganti-ganti konstitusi, tetap hanya sekali saja melakukan perubahan pasal-pasal Undang-Undang 45, yaitu pada 19 Oktober 1999. Bergulirnya arus reformasi melahirkan tuntutan rakyat tentang perlunya melakukan amandemen Undang-Undang 45. Seiring dengan jatuhnya kekuasaan Orde Baru yang begitu terputus pada kekuasaan Presiden, maka Perintah Amandemen UUD 45 ditunjukkan pada pasal tentang lembaga kepresidenan. Adapun pasal-pasal yang diubah pada perubahan yang pertama ini adalah pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat 2, pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan ayat 3, pasal 20 dan pasal 21. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selengkapnya, lihat lampiran bab ini. Sedangkan perubahan selanjutnya berdasarkan TAP MPR. Ditugaskan kepada Badan Pekerja MPR untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang 1945. Perubahan atau amandemen ini diharapkan selesai dan disahkan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Nah, kesimpulan dari
makalah perubahan konstitusi NKRI, yakni perubahan konstitusi atau istilah amandemen bukanlah sesuatu yang dianggap tabu atau terlarang dalam kehidupan negara yang demokratis. Karena apa? Perubahan merupakan sesuatu hal kehidupan dan sejarah. Perkembangan kebutuhan dan pemikiran manusia yang selalu berubah-ubah untuk menyesuaikan kebutuhan hidup masyarakat pada zaman sekarang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.